Oke, kembali lagi di Lawatan Semesta. Pada part keempat ini masih bersama dengan guru kita, Pak Nuryanto Atmo Dipuro dari perguruan Bayu Suci. Kita sudah praktek awal untuk exercise untuk bagaimana teknik meditasi apa-apa samatha maupun vipassana terkait dengan pengenalan emosi. Diri dan emosi. Nah, tadi masih ada pertanyaan. Kita masih sisakan pertanyaan di part sebelumnya. Bagaimana kalau emosi itu arousal, bangkit kembali? Apakah itu juga merupakan bagian yang harus ditreatment? Kalaupun iya, treatmentnya seperti apa atau gimana? Oke. Makanya kalau mandi kotor sekali. Begitu kotor? Pas suruh saja saya mandi. Setelah itu saya nggak mandi, cuma cuci muka. Mandi toh? Ya, begitu kotor apa yang dilakukan? Mandi lagi. Iya sama, meditasi lagi. Sampean makan, wareg, mandek toh, BAB, luwe, ya mangan. Padahal dalam hidup kita sudah melakukan itu. Kenapa tidak bisa lakukan itu pada meditasi? Berarti meditasi itu bukan dempul, sekali dempul besok hilang. Bukan. Kesalahannya adalah banyak orang menganggap meditasi sebagai pil ajaib, obat mujarab, penghilang sedih, penglipur lara, mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, bahkan pencerahan gitu. Itu yang sering terjadi gitu. Padahal sederhananya meditasi ya kayak kita makan gitu, lapar makan. Ono lauke opo ya dipangan. Nek wis luwe ya enak ta. Begitu wareg mandek. Selesai luwe mana? Ya makan lagi. Ya sudah. Seperti itu aja. Sampai kita tahu bagaimana tubuh ini, mekanisme tubuh ini mengenali makanan. Oh, nek makanan ini terlalu pedes, aku pelan-pelan hindari. Oh, makanan ini terlalu tawar, aku harus ngasih garam. Oh, makanan ini terlalu manis, aku harus ngurangi. Meditasi juga begitu. Oh, responku yang terlalu cepat kepada apa yang terjadi membuat aku tidak kontrol. Berarti aku harus mulai pelan-pelan. Oh, responku yang terlalu pelan membuat aku tidak bisa bereaksi efektif. Jadi, walaupun pelan itu penting, tapi tidak selamanya kita harus pelan. So, meditasi adalah sebuah kegiatan normal. Bagaimana kalau setelah meditasi kita tenang? Tiba-tiba ada masalah lagi, sedih lagi. Ya meditasi lagi, selesai. Rebu, Kemis, guyu, nangis. Habis hujan, panas, ya panas lagi, hujan lagi, ya selesai. Dan nyaris tidak ada orang mempermasalahkan itu karena itu sudah dianggap hukum alam sunatullah. Kenapa kok gawe-gawe ukoro mempermasalahkan emosi harus begitu terus? Kan tujuan kita itu menghapuskan kedukaan, kelaraan, kemudian kesedihan di muka bumi. Yang menuliskan duka siapa? Ya kita. Ya kok harus dihapus? Saya lagi. Bukan kita. Yang menuliskan duka siapa kan? Siapa? Nah, dari cara kita mendeskripsikan bahwa menghapus duka, seakan-akan duka ini dicapkan. Seakan-akan duka ini didempulkan. Atribusi. Oke. Kemudian membuang duka, seakan-akan duka ini sebuah musibah. Kemudian menghancurkan duka, seakan-akan duka ini bongkahan yang besar. Padahal duka is just simple duka. Waktu saya dikit punya cerita. Saat saya puncak-puncaknya belajar tentang pelepasan, kemudian semesta ngampleng saya. Ada sebuah pelajaran hidup. Jadi semesta ngampleng ya? Juga ngampleng saya. Jadi naik pangkat. Waktu itu saya ngajar kelas yang namanya forgiveness therapy. Bagaimana memaafkan. Waktu saya masih di Jakarta, kemudian saya jalan ke Purwokerto. Saya sering cerita hal ini di kelas. Purwokerto, besok saya ngajar, jam 4, ibu saya meninggal. Apa yang terjadi? Ya saya enggak nangis, enggak sedih. Saya telepon ke bapak, ibu saya meninggal di Jawa Timur, waktu itu saya di Purwokerto. Bagaimana nih? Ya kalau kamu tenang pulang, kalau enggak tenang enggak usah. Oke. Apa yang terjadi? Saya ngajar, Pak. Masih melanjutkan ngajar. Aku tak nganggu ilmuku saiki. Aku mau menyelami kesedihan. Oh, sombongnya ngono kuwi. Jadi grief sih. Ngajar. Sudah jam 9. Peserta enggak saya kasih tahu, tuan rumah enggak saya kasih tahu. Ya kan? Tapi jam 9:30 saya update status, selamat tinggal ibu. Pak, iya ibu meninggal. Pesertanya nangis. Saya tidak bisa membayangkan, nggak usah dibayangkan. Kalau itu ibu saya, nggak usah dibayangkan. Saya ngajar, Pak. Waktu itu saya ngajar forgiveness terapi tentang kelekatan.
Aku sudah dikeplek ke urip maksudnya. Dikeplek. Pas, ayo ngelekat apa ora? Pilih. Saya berani mengatakan bahwa sedih itu sebuah atribut saja. Lek diselehke ya ono, lek ora ya ora. Jadi dia kalau di game kalau di makanan atau minuman itu topping saja. Mau kita pakai atau tidak? Topping. Apa gue topping lengkap apa ora. Tapi pada satu titik tertentu jam 10.15 saya ingat gitu. Aku kayak iso ngomong, Pak. Kayak suaraku parau tiba-tiba menggigil gitu. Seumur-umur saya ngajar baru itu. Tidak keluar suara gitu. Ternyata ibu saya dimakamkan. Saya minta izin sebentar 10 menit minum, kirim doa. Ngajar lagi sampai jam 5. Dan saya bercerita, akhirnya topik forgiveness terapi saat itu ya saya. Bagaimana kesedihan, bagaimana apa yang terjadi. Dan saya mengatakan, kenapa, ada yang bertanya begini, kenapa Bapak bisa melewati ini? Satu, saya percaya bahwa ini cara Allah. Dan tidak mungkin keliru. Nah, sing jupuk, sing duwe, ya aku harap ngopo. Kalaupun saya nangis, paling yang saya miliki, saya merasa bersalah. Saya merasa ditinggalkan. Saya merasa durhaka kayak so ngancane. Itu kan atribut-atribut yang saya buat sendiri. Saya tak simpen. Ibu wis dijupuk sing duwe wis rampung. Aku tak ngopeni awakku dhewe. Tapi itu kan egois. Ada yang mengatakan begitu. Jika kamu makna egois. Kemudian makna kedua saya buat. Apa yang saya ajarkan hari ini saya persembahkan untuk ibu saya. Saya akan ngajar seapi-api. Inilah doa terbaik saya. Gitu ya Pak? Iya. Kalaupun pulang juga nggak akan menghidupkan. Iya. Kalaupun saya pasti pulang. Juga telat. Kalaupun saya pulang. Tidak ada yang bisa merubah sesuatu. Paling ya. Ada terjadi dua kubu. Yang mengerti saya nggak akan marah. Yang nggak ngerti saya mengatakan anak kurang ajar macam-macam gitu. Dan saya sudah siap dengan hal itu. Akhirnya saya pulang ke Cilacap. Anak saya masih kecil. 11 bulan kayaknya. Tatain. Kemudian kita packing pesan pesawat. Ibu saya tinggal di Sumeneb kan. Pesan pesawat. Selesai. Nggak selesai di situ. Tinggal 5 menit saya nyampe bandara. Pesawatnya lungo. Dikeplek lagi saya. Keplek lagi. Oh gini tuh urip kuwi. Akhirnya saya harus nyewa hotel dekat bandara, kemudian saya mikir, ya sudah. Oh ini cerita hidup. Jika aku ada jodoh pulang ya pulang, kalau enggak ya wes gitu. Tapi kan manusiawi merasa jengkel, merasa gagal, kemudian merasa ayo binatangi ora apa-apa, manusiawi juga binatangi. Merasa gak puas dengan diri kan juga ya manusiawi. Menyalahkan kan gitu ya. Manusia, tapi menjadi tenang kan manusiawi juga. Kenapa itu yang dipilih? Ayo. Jadi ini selama ini manusiawi diidentikan dengan kelemahan. Menjadi tenang itu manusiawi. Menjadi waras itu manusiawi. Menjadi mampu mengontrol emosi manusia. Kenapa manusiawi selalu dikaitkan manusiawi saya marah? Ya kan bodoh tuh. Ngambil efek manusiawi kesedihan. Betul. Manusiawi saya mampu. Wong saya malaikat aja bersujud ke saya. Jadi bagaimana kita bereaksi terhadap stimulus yang ada di sekitar kita itu adalah pilihan. Yes. Tetapi menjadi sebuah kebodohan pilihan itu apabila itu keterikatan dengan manusiawi. kita. Apalagi dengan level itu manusiawi. Manusiawi. Gak tadi dekan manusiawi. Loh Pak, kata dekan manusiawi Pak. Enggak, kata-kata manusiawi itu sering dikaitkan dan kita sematkan pada sesuatu yang kita anggap aku lumrah ngene. Mbok diwalik manusiawi itu kan kudune kan manusiawi aku apik wong Adam sujud ke apa malaikate sujud karo Adam berarti kan secara derajat kan gitu. Jadi menjadi baik itu loh manusiawi. Meskipun menjadi kejam juga manusiawi. Tinggal kita mau memilih kemana. Mau menjadi baik atau mau menjadi kejam. Mau menjadi orang yang memaafkan atau menjadi pendendam. Apalagi dendam pada orang yang sebenarnya nggak tahu sangkut pautannya. Itu malah justru salah besar. Tapi sekali lagi itu adalah pilihan kita. Sama-sama memilih, pilihlah yang baik. Manusiawi yang baik. Manusiawi yang baik. Jadi manusiawi yang baik. Betul. Jangan sematkan kata manusiawi pada sesuatu yang cenderung kita tidak mampu. Jangan. Bisa kok lah. Tadi konsep di meditasi bahwa semuanya berubah. Semuanya netral dan semua akan menjadi penyebab duka manakala kita terlalu menendang atau terlalu menekan. Attachment is problem. Blocking is problem too. Blocking juga problem. Iyalah, terlalu menolak kita problem, kita akan membentur. Terlalu melekat kita problem, kita akan terikat. Lalu kapan? Wayah mangan ya mangan, wayah ngising ya ngising. Selesai.
yang ngatek, Oh ya turu ya turu. turu. Dan ini adalah fase kita tidur. Hidup kaum rebahan. Iya dah, sesimpel itu. Iya, betul simpel. Iya. Santai aja. Santai. Ada kalanya kita memang harus sibuk dan disibukkan. Ada kalanya kita mengambil jeda. Ada kalanya pura-pura sibuk. Ada kalanya pura-pura sibuk. Seperti yang kita lakukan hari ini, pura-pura sibuk. Baik, itu teknik dasar meditasi. Jadi kita mengenali nafas. Kemudian saya mau enhance sedikit, mau naik sedikit, mendaki sedikit. Karena saya yakin ini bertahap. Ketika nafas itu sudah terolah, konon di dalam diri kita itu ada pusat-pusat energi. Dalam bahasa paling purba kita menyebutnya adalah cakra. Nah, sebenarnya apa sih cakra itu dan bagaimana fungsinya terhadap tubuh secara fisik maupun secara mental? Oh, Mungkin itu bisa didedarkan lebih rinci lagi. Atau memang cakra itu sekedar apa? Sekedar olahan, kalau dalam bahasa neuroscience itu tempat di mana kelenjar itu berada, berproses dan memproduksi suatu hormon yang berdampak pada tubuh kita. Karena rumusan emosi, rumusan mental itu kalau dalam neuroscience tidak lebih dari rumusan kimiawi yang ada dalam tubuh kita. hormonal dan Hormonal, proses-proses kimiawi itu. Atau bagaimana ini, Kak Nur? Oke. Ini kayaknya sudah mulai agak ilmiah ini. Tapi saya tidak mengutip. Mau ki ora ilmiah. Asem tenan. Anggapnya mau ki ngawur. Buku segini banyaknya merangkainya tadi itu loh, teman-teman. Jangan khawatir. Jadi kita berbicara cakra ya. Rujukannya kan mau tidak mau ke India lah, karena itu kan bahasa Sanskrit cakra. Cakra ada yang mengatakan roda yang berputar gitu kan. Ada yang menggambarkan simpul-simpul energi, ada yang mengatakan titik persilangan, ada yang mengatakan sumber energi, ada yang mengatakan generator gitu. It's okay lah. Orang-orang neuroscience mungkin tidak mengatakan bahwa itu ada. Nah, tapi kalau neuroscience memahami bahwa manusia itu makhluk editable, bisa diedit teman-teman. editable. Jadi jangan khawatir, Anda bisa berubah. Nggak ada sesuatu yang tidak berubah di bumi ini. Apa-apa yang sudah disematkan, diberikan atensi khusus kepada diri kita, dia akan menjadi ada, walaupun sebelumnya tidak ada. Oke, itu yang kita sebut sebagai. Kalau negatif itu disebut santet, kalau positif itu disebut dengan terapi, kan mana sih? Sugestif. Ya. Ada yang mengatakan efek placebo, ada yang mengatakan kekuatan pikiran, ada yang mengatakan bahwa sadar, ada yang mengatakan proses dematerialisasi, whatever gitu kan. Tapi basicnya satu, manusia ini editable. Oke lah, mungkin ada yang mengatakan tempatnya di sini, tempatnya, ada yang mengatakan enggak ada tempatnya. Pada sesuatu yang sudah disepakati oleh orang banyak, ada atensi ke situ, sesuatu itu akan eksis. Memetika. Tadinya tidak ada apa-apa, kemudian atensi manusia ke situ akan membentuk sebuah kesadaran energi baru yang saling mengikat. Nah, begitu juga dengan cakra. Ya kalau dicari tempatnya di mana ya paling ya ada kelenjar. Tapi kalau diteorikan menjadi sesuatu ya Islam punya yang namanya latifah, nafsiyah, mutmainah dan lain-lain gitu kan. Ya podo klaim-klaiman kan. Beda jeneng, beda manfaat gitu. Tapi sebenarnya dasar utamanya menungso editable. Apa yang disematkan kepada diri kita itu yang akan menjadi atribusi kita, itu akan menjadi sesuatu. Lalu cakra bagaimana? Bagi yang percaya ya dia eksis, bagi yang tidak ya tidak. Tergantung kebutuhan. Yes. Karena saya belajar di 2 tradisi meditasi, Tibet dan India, 3 Jawa juga, 4 dengan Sufi. Pemikirannya berbeda. Ada salah satu guru saya yang dari Tibet mengatakan, enggak usah diurus. Urusanmu tutukui, urusanmu ini pikiranmu, bukan tempat-tempat yang lain. Anggap saja itu adalah bagian mekanisme. Ada yang mengatakan bahwa ada energi, ada kundalini. Ya kalau energi berarti ada pusatnya. Oke, simpelnya berarti titik pertemuan atau titik persilangan. Ya sudahlah, anggap saja ono perempatan, ono pertelon, ono jalan lurus gitu. Kalau di situ ada perempatan, berarti di situ akan rawan banyak kecelakaan karena banyak orang bertabrakan. Begitu juga dengan energi. Anggap saja perempatan jantung. Ada yang mengaitkan cakra sebagai elemen. Bawah, paling bawah tanah, kemudian naik menjadi air. Naik menjadi api, naik menjadi gung susuing angin, naik menjadi angin. Naik menjadi suara, naik menjadi warna, naik menjadi dan lain-lain gitu kan. Serah. Bahwa
ada sains mengatakan cakra ini memang ono, belum ada sampai sekarang. Tapi dalam tradisi India karena menungso wis senenge klasifikasi dan identifikasi ben gampang leh mau fokus tak kayak jeneng wae. Sok rame-ramene jaman jeneng liyane terserah. Ngono kuwi. Sebenarnya itu ya prinsip dasarnya. Iyalah. Yang penting bahwasanya manusia itu editable. Jadi manusia itu bisa berubah, bisa diubah. Editable. Ada yang mempermasalahkan ada atau tidak ada, itu tidak akan pernah selesai. Tapi jika memang kamu suka dengan hal itu, kamu mendalami, kamu temukan otak-atik gatuknya, dan orang Jawa adalah ahlinya otak-atik gatuk, itu akan eksis. Apa yang tadinya tidak eksis, dia akan eksis kalau sudah ada tensi ke situ. Ini menarik teman-teman, bagi sahabat-sahabat pembelajar kampus desa yang bingung tentang atensi. Ini saya berikan cerita yang simple. Jadi saya tuh pernah punya mobil Espas. Ketika saya mengendari Espas, tiba-tiba di jalan raya itu banyak Espas yang muncul. Padahal sebelumnya tidak ada Espas atau saya tidak memperhatikan Espas. Jadi atensi itu akan menghadirkan barang yang sebelumnya tidak ada. Karena kita menyadari kemudian beratensi sehingga semua hal di sekitar kita akan kita cocokkan dengan atensi kita. Yes. Nah, sama nanti kita pulang naik sendia tiba-tiba di jalan raya penuh dengan sendia. Mobil yang nggak bisa disalip. Mobil yang bisa disalip. Oh no, terus gitu. Betul, nggak bisa disalip. Dalam siji juara apa orang deh. Sendia itu nggak bisa disalip itu. Baik, kita masih akan ketemu lagi di sesi kelima. Jadi tetap stay tune, sahabat pelajar kampus desa di lawatan semesta ini. Terima kasih. Bukan tidak ada.